Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga dalam kondisi yang sehat dan baik terus. Perkenalkan, nama saya Khairul Umam. Saat ini saya mengelola beberapa perusahaan. Pada kesempatan video ini, saya akan sedikit sharing bagaimana saya mendirikan bisnis, mendirikan perusahaan dari awal dengan tidak menggunakan modal sama sekali. Mungkin nanti akan disambung dengan beberapa video-video lain yang mungkin tidak bisa saya padatkan dalam satu video. Oke, ketika kita mendirikan bisnis, ketika kita ingin hendak mendirikan sebuah perusahaan, kira-kira yang pertama kali terpikirkan apa? Ya, pasti yang pertama kali difikirkan adalah modal. Ya, modalnya berapa? Ya, uang yang harus dikeluarkan berapa, investasinya berapa, modalnya untuk apa saja, dari mana kita bisa mendapatkan modal. Padahal yang namanya modal itu tidak harus dalam bentuk uang. Ada bentuk-bentuk modal yang bisa kita lakukan, bisa kita dapatkan untuk bagaimana kita bisa menjalankan sebuah bisnis, ya. Jadi judulnya di sini bukan tentang bagaimana membuka bisnis tanpa modal, karena pasti kita akan mengeluarkan modal. Cuman bentuk-bentuk modal itu ada beberapa. Nah, menurut kami modal itu ada apa saja? Yang pertama adalah uang. Ya, jelas ketika kita berbicara modal, maka orang akan berpikirkan uang, ya. Orang akan memikirkan uang. Berapa uangnya? Berapa puluh juta, berapa ratus juta, berapa miliar yang harus kita siapkan untuk mendirikan sebuah bisnis, mendirikan sebuah perusahaan, ya. Ya, karena dengan uang kita bisa membeli semua. Kita bisa mengadakan semuanya, ya. Kita bisa mungkin membeli properti, membeli toko, membeli kantor, atau menyewa kantor dengan uang. Dengan uang juga kita bisa membeli semua perlengkapan-perlengkapan yang kita butuhkan untuk menjalankan bisnis, ya. Kita membeli etalase toko, kita membeli rak kalau kita membuat minimarket, kita membeli komputer, kita membeli meja, kita membeli semua peralatan dan perlengkapan perusahaan, kita beli dengan uang. Dengan uang juga kita bisa membayar semua biaya operasional, berapa gaji karyawan kita, biaya listrik, biaya internet, biaya lain-lain, dan berapa anggaran yang kita keluarkan untuk memasang iklan, promosi, dan lain sebagainya. Jadi ya pasti bentuk pertama dari sebuah modal ya uang, ya. Kalau kita ingin membangun bisnis dengan hanya modal uang, kita bisa membeli sebuah franchise, mungkin membayar hak usahanya, kemudian bisnisnya bisa berjalan sendiri tanpa kita harus mengontrolnya. Tapi bagaimana kalau kita tidak punya uang, ya? Kita bukan berasal dari keluarga yang kaya raya, atau mungkin kita nggak punya warisan yang bisa kita konversi jadi modal. Jangan khawatir, karena masih ada bentuk-bentuk modal yang lain. Modal yang kedua apa? Bagi kami, modal yang kedua adalah skill atau keahlian, ya. Dan sekali lagi saya sampaikan bahwa namanya modal tidak harus uang. Anda punya skill pun itu adalah modal yang bisa Anda gunakan untuk memulai sebuah bisnis, ya. Saya pribadi ketika mendirikan sebuah bisnis yang saat ini masih bertahan, itu juga bermodal skill, ya. Saya kebetulan menyukai komputer, saya menyukai pemrograman, ya, coding. Saya belajar desain, saya belajar tentang pemrograman, saya belajar coding, dan ya saat ini bisnis yang masih berjalan salah satunya adalah bisnis di bidang IT, terutama di bidang pengembangan software, ya, pengembangan website dan pengembangan aplikasi berbasis Android maupun iPhone. Jadi kalau kita punya skill, ya, apalagi skill itu kita sukai dan kita lakukan secara rutin, ya, kita biasa melakukannya, kemudian kita hobi di sana, ya, dan kita melakukan itu terus-menerus sampai kemudian kita mahir, maka ini menjadi sebuah modal juga, ya. Jadi misal kalau Anda suka memasak, ini juga bisa menjadi modal kita untuk mendirikan mungkin rumah makan, ya, restoran, atau mungkin catering. Kita suka mungkin menggambar, kita bisa membuka usaha jasa desain, ya, jadi arsitek atau yang lain sebagainya. Atau mungkin kita suka jalan-jalan, kita tahu banyak tempat wisata, ya, kita bisa mendirikan biro wisata, ya. Ditambah lagi kalau kita punya keahlian berkomunikasi dalam bahasa Inggris, bahasa Arab, bisa menjadi biro wisata yang levelnya sudah internasional, ya, yang pemberangkatannya sudah luar negeri, ya. Dan enak kalau kita menjalankan sebuah bisnis dengan modal kita menyukai sesuatu, atau kita punya hobi di bidang tertentu dan kita tentunya punya skill di bidang itu, ya.
Yang ketiga adalah teman. Ya, bagi kami teman, apalagi teman yang banyak, teman yang baik begitu ya, itu juga sebuah modal. Ya, semakin banyak teman, otomatis potensi bisnis kita akan semakin besar. Karena apa? Kenapa teman ini saya sebut sebagai salah satu modal? Karena apa? Ketika kita membuka bisnis, ketika kita membuka perusahaan, menjual produk, yang menjadi sasaran kita pertama kali pasti adalah teman-teman kita. Ya, kita jualan pakaian, kita jualan kaos misalkan. Pertama yang kita sasar siapa lagi? Kalau bukan teman-teman kita. Ya, mungkin juga teman inilah yang mungkin bisa jadi menjadi investor kita, menjadi pemodal kita. Mereka yang akan membantu kita dalam menyiapkan semua kebutuhan bagaimana perusahaan ini bisa berjalan. Ya, atau mungkin bisa jadi seperti yang saya lakukan dulu, teman ini akhirnya menjadi partner bisnis saya. Ya, mereka yang kemudian menemani dari awal sampai kemudian bisnis ini menjadi semakin besar dan semakin banyak pelanggannya, ya mereka adalah teman-teman kita. Ya, ada banyak model bisnis yang kalau kita tahu yang hanya sebatas memanfaatkan banyak teman. Ya, yang menjadikan teman sebagai sasaran marketnya, konsumennya. Ya, contoh bisnis apa? Bisnis agen properti, ya. Agen properti, mereka tidak punya properti, tapi mereka bisa menjadi sebuah perusahaan, ya. Kita tahu ada banyak sekali agen-agen bisnis, agen-agen properti yang memasarkan ribuan, bahkan mungkin puluhan ribu rumah, padahal mereka nggak punya rumah. Nah, mereka ini sebagai apa? Ya mungkin bahasa kasarnya maklar, ya, maklar. Tidak ada yang salah dari maklar. Maklar ini apa? Maklar ini mempertemukan antara pembeli dengan penjual. Mereka yang menghubungkan antara pembeli yang membutuhkan produk dan penjual yang ingin produknya ini bisa sampai ke tangan pembeli. Nah, makelar inilah yang di tengah-tengahnya. Makelar inilah yang kemudian akan mendapatkan fee dari setiap transaksi yang terjadi. Dan kalau kita tahu bahwa bisnis makelar ini bukan bisnis yang kita anggap remeh kecil, ya. Bahkan saya menyebut seperti Facebook, raksasa internet saat ini, atau mungkin Google, saya anggap mereka adalah makelar. Ya, Google anggaplah, ya, kita sebut Google. Google itu pemasukan utamanya dari iklan. Ya, ada Google Ads, ya. Kalau kita punya produk, kita bisa memasang di Google, masang iklan, dan orang nanti akan mengunjungi Google dan mereka akan masuk ke toko atau mungkin website kita dan kemudian terjadi penjualan. Itu juga salah satu bentuk makelar, menghubungkan antara pembeli, ya, mereka mencari lewat search engine, lewat Google, dan dengan penjual, mereka yang punya produk. Dan Google memasang tarif yang tidak murah, dan itu terjadi transaksi jutaan, ya, jutaan transaksi dengan nilai sudah sampai triliunan. Jadi Google atau mungkin Facebook, ya, hampir sama, mereka model banyak teman, ya. Teman-temannya siapa? Teman-temannya adalah pembeli, teman-temannya adalah penjual. Mereka hubungkan dan menjadi bisnis yang sangat besar. Nah, yang paling penting adalah bagaimana kalau kita tahu tentang ketiga modal tadi, ada uang, kemudian ada skill, ada keahlian, kemudian ada teman kita, bagaimana ketiga komponen tadi bisa kita miliki. Ini yang tentunya akan menjadi luar biasa. Anda punya skill, Anda punya kemampuan, ditambah Anda mungkin punya uang, ya, meskipun tidak harus semua dalam bentuk uang, dan Anda punya banyak teman, maka potensi bisnis Anda akan semakin lebih berkembang. Ya, kembali ke Facebook tadi, mereka memulainya pun juga sama. Mereka memulai karena, ya, si pendirinya Mark, mereka punya skill, ya, dia punya skill dalam coding, pemrograman. Terus kemudian mereka perlahan mengajak teman-temannya untuk membantu mengembangkan. Ada yang jadi programmer, ada yang jadi marketing, kemudian ada yang jadi investornya, ya, dan akhirnya penggunanya juga semakin besar, ya. Saat ini sudah digunakan lebih dari 1 miliar orang, dan kita tahu bagaimana bisnis Facebook ini menjadi salah satu raksasa internet dunia, ya, dengan valuasi yang sudah triliunan, ya, sudah miliaran dolar. Bahkan menjadikan salah satu pendirinya Mark sebagai salah satu orang terkaya di dunia. Begitu juga itu yang terjadi pada Google, Alibaba, ya, atau mungkin Gojek, Tokopedia. Mereka pun sama, mereka punya skill, punya keahlian, ya, mereka bertahap
ya, membangun koneksi, ya, banyak temannya, digunakan banyak orang, terus kemudian mereka ketemu dengan pemodal-pemodal, sehingga kita tahu mereka menjadi bisnis yang sangat besar saat ini. Yang jadi pertanyaan adalah bagaimana kalau kita tidak punya ketiganya? Uang kita tidak punya, ya, modal uang kita tidak ada, skill juga tidak punya, teman tidak banyak, ya. Apa kira-kira? Kalau kita ingin berbisnis tapi kita tidak punya uang, skill juga mungkin masih biasa-biasa saja, dan teman juga tidak terlalu banyak. Kuncinya ada dua. Yang pertama adalah mau belajar. Apa? Mau belajar. Kalau kita punya skill, ya kita belajar. Ya, kalau belum punya, ya kita belajar. Ya, bahkan ketika kita sudah merasa ahli, kita harus terus belajar supaya level keahlian kita akan semakin tinggi dan semakin baik lagi. Anda bisa belajar melalui banyak media, dengan membaca buku, dengan mungkin nonton video di YouTube, atau mengikuti seminar, atau mungkin ikut pelatihan-pelatihan, ikut workshop, itu bisa meningkatkan skill Anda. Yang paling penting ketika kita punya modal skill, kita memiliki salah satu kelebihan di bidang tertentu, ya kita terus belajar dan terus kita asah supaya kita menjadi ahli. Yang kedua, ya, kalau kita tidak punya modal, tidak punya uang, tidak punya skillnya, mungkin masih biasa aja, teman nggak banyak, maka yang kita lakukan, kunci yang kedua adalah kita ikut komunitas, ya, kita ikut komunitas atau grup bisnis. Karena di dalam komunitas kita bisa melakukan ketiganya sekaligus. Kita bisa mendapatkan teman yang banyak, begitu ya. Di situ juga kita bisa belajar, ya, dengan tentunya yang sudah expert, yang sudah ahli di bidangnya. Dan di forum itu juga bisa jadi kita bisa mendapatkan modal. Mungkin kita punya ide, kita punya skill, ada orang yang punya uang, bisa menanamkan mungkin sahamnya atau mungkin modalnya kepada kita dan terjadi sebuah bisnis. Jadi itu yang bisa kita lakukan. Sekali lagi, modal tidak harus uang. Modal bisa bentuknya keahlian, modal juga bentuknya teman sekalipun, itu juga bisa disebut sebagai modal yang bisa membuat bisnis kita berjalan, memulai, kemudian tumbuh dan berkembang sampai kemudian menjadi besar. Saya pikir itu jenis-jenis modal, ya. Jadi sekali lagi, modal itu bukan hanya uang, ya. Jadi jangan sempitkan pemikirannya. Ketika membuka bisnis tidak ada uang, tidak bisa jalan. Kita bisa mulai dari banyak teman, bisa jadi bisnis, ya. Punya skill, dilatih terus, itu bisa jadi sebuah bisnis. Yang paling penting adalah kita mulai melakukan yang tadi, ya, belajar, ya, kemudian membuka usaha, ya, kemudian jangan pantang menyerah, terus belajar, praktek. Insya Allah nanti akan ada waktunya kita menjadi pengusaha yang kuat, pengusaha yang tangguh, dan sukses pada waktunya. Mungkin itu sharing-sharing saya tentang konsep modal, ya. Semoga bisa mengambil pelajaran dari video ini. Kalau teman-teman suka, jangan lupa like video ini. Kalau ada pertanyaan atau mungkin masukan atau mungkin sanggahan, silakan tulis komentar di bawah. Kalau konten ini dirasa penuh manfaat, silakan bisa share ke teman-teman yang lain. Dan kalau pengen dapat info video-video terbaru, ya, sharing-sharing tentang ilmu bisnis, silakan pencet tombol subscribe. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.